Oke, halo guys, balik lagi dengan gue ya, DSFX. Jadi di video kali ini gue bakal menjelaskan tentang, bukan menjelaskan ya. Jadi di sini gue bakal bikin video tentang analisa buat kedepannya dari semua pair ya, semua pair. Tapi ya beberapa aja, nggak semuanya gitu. Nanti gue ada 5 pair atau 6 pair yang bakal gue analisa sekarang. Berikut penjelasan dan cara entry dan alasan entry itu kenapa. Jadi gue bakal analisa dulu. Nah, gue bakal analisa dimulai dari XAU ya, XAU USD yang sekarang. Oke, XAU USD yang sekarang untuk kita menentukan zona entry-nya itu di mana ya. Gue jelaskan dulu. Berhubung sekarang sebelumnya itu gue sudah ada analisa ya, sudah ada penarikan Fibonacci, dan di sini gue mendapatkan zona ya. Yang pertama di sini dia sudah di respect ya, sudah di respect pas yang pertama kenaikan itu di respect, dan ketika sudah menyentuh zona ini langsung junam ya, junam sekitar sekitar penurunannya itu sekitar 850 pip ya dari harga sebelumnya. Nah, jadi di untuk yang sekarang ya, ada 3 kemungkinan untuk XAU kedepannya itu setelah hari ini ya. Nah, yang pertama, XAU bisa ngambil pair value gap dulu di atas untuk dia ambil sell dulu atau turun dulu ya. Di sini dia bakal turun dulu, entah itu di zona ini atau di zona yang atas ya. Intinya di sini ada pair value gap, dan hati-hati aja karena gue belum bisa bilang langsung terbang ya. Nah, tapi bisa aja. Cuman dengan alasan tuh kayak gini, dia bakal turun dulu ngambil base di sini karena di sininya dia belum keambil ya. Namun menurut gue ini masih press, bisa ngambil base ini, dan berhubung sejajar dengan Fibonacci gua, sini gua bakal ambil kesimpulan kayak gini. Nah, untuk yang pertamanya itu kayak gini ya di XAU, dan yang kedua itu gua punya zona di sini. Nah, gua punya zona di sini, berhubung di sini sejajar dengan level Fibonacci ya, yaitu RBS atau zona sideways di sini. Zona sideways. Jadi biasanya itu zona sideways itu selalu diisi terlebih dahulu ya. Selalu diisi terlebih dahulu, atau kita patokinnya aja di RBS ini biar gampang. Nah, di sini kita ada RBS. Jadi untuk kesimpulan yang ketiga di sini. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini untuk XAU USD ya. Untuk besok. Nah, jadi gue uploadnya itu di tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret. Oke, ini untuk XAU USD ya. Jadi kita bisa entry di sini. Yang pertama. Untuk yang sell gue nggak saranin ya, karena kita fokus cari zona buy aja, karena ini di kondisi geopolitik sekarang. Jadi kemungkinan emas itu akan melonjak lebih tinggi lagi ya guys. Nah, jadi di sini posisi zona sell itu cuman buat perkiraan aja, buat ngambil lebih dalamnya itu di mana gitu, buat ngambil posisi penurunan dulu ya. Jadi kita punya zona buy di bawah, yaitu 2 ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Nah, di sini. Jadi gua ambilnya di pertama level atau di pertama areanya itu. TP-nya itu bisa di sini dan bisa lebih juga lah. Nanti gua bakal hold di salah satunya kalau ada yang di respect ya. Nah, ini untuk XAU USD. Dan kita lanjut lagi ke pair yang lain, yaitu pair forex aja, karena gue lebih suka di forex dibanding pair yang lainnya. Nah, di sini gue di Euro USD ya, Wanda. Nah, di Euro USD sekarang
Untuk cara analisanya gue itu simple banget. Nah, berhubung di sini tadinya area sideways ya, Euro USD, tadinya market lagi konsolidasi di sini. Nah, market itu lagi konsolidasi, di mana harga itu bergerak dari situ-situ aja tanpa kemana-mana. Dan di awal minggu saat ini, di hari Senin ya, di hari Senin dia langsung membuat gap di sini ya, membuat gap atau candle kosong loncat itu. Nah, dia habis itu respect di zona gap kosongnya ya, di area gap kosongnya. Nah, lalu dia lanjut penurunan. Untuk selanjutnya gimana? Di sini gua ada melakukan yang namanya penarikan Fibonacci, yaitu dari high sini, karena ini harga terakhir sebelum penurunan impulsif ya, dan break dari zona konsolidasi juga atau sideways. Jadi gue penarikannya dimulai dari high ke low dan ke high lagi yang di sini. Nah, berhubung di sini ada dua zona ya, jadi kita analisa lagi untuk di dua zona ini yang bagus untuk entry itu di mana. Oke, yang pertama dulu kita bisa entry sell nih di sini. Tapi gue jelasin dulu, jangan langsung entry sell ya. Nah, di sini tadinya itu ada fair value gap ya. Di sini yang sejajar dengan level Fibonacci, yang sejajar dengan level Fibo ini hanya fair value gap di sini. Cuman fair value gap yang di sini itu sudah terisi ya, atau sudah tidak fresh. Jadi gua nggak anjurkan buat entry di sini ya, buat gua dan buat yang lainnya juga. Nah, jadi kita punya zona kedua di sini, kita skip dulu. Nah, jadi kita punya zona kedua, yaitu di mana? Di atasnya gitu, di level atasnya, di harga 1.17.515. Nah, jadi berhubung di sini di area level Fibo-nya itu ada area SBR itu, ada area SBR yang masih fresh dan belum di hit gitu. Karena di sininya ada, di sebelumnya itu ada fair value gap ya, cuma di sini sudah terisi. Nah, karena di sini tadinya ada fair value gap cuma sudah terisi, jadi kita gak ngambil area ini dan kita fokusnya di SBR-nya saja. Kita fokus di SBR-nya saja dengan konsep kayak gini nih. Nah, oke, buat ngambil sell ya, jadi kita bisa ambil posisi sell di atas. Jadi kalau buat yang kalian ngelihat video ininya sekarang, jadi masih ada waktu nih, cukup beberapa jam ke depan atau 1 hari ke depan lah buat ambil entry sell di sini. Dan buat TPD bisa lebar ya, TP-nya itu bisa 1:5. Tapi dengan anjuran ini kalian harus menjaga risk and reward gitu. Jangan mementingkan TP, karena yang pertama itu kita harus memikirkan dulu resikonya sebelum entry itu. Jadi jangan hanya memikirkan profitnya saja kalau mau entry, tapi kita harus pikirkan juga risikonya itu seberapa, agar modal di akun kita itu tidak terkuras habis karena kita overtrade atau terlalu memanjakan analisa gitu, dan terlalu pede gitu yang salah satunya itu. Nah, ini untuk di Euro USD ya, untuk di tanggal 4 besok. Nah, lalu kita punya pair lagi, yaitu pindah ke GBP JPY aja. Nah, untuk di GBP JPY gue simple banget ya, karena di sini awalnya dia bearish ya, lalu break ya di sini. Cuma di sini dia sudah ngambil yang namanya order block atau demand gitu, demand dan base juga bisa disebut lah. Nah, di sini di sini dia sudah ngambil yang namanya base atau order block lah, dan demand juga sama aja lah. Nah, dan di sininya sudah terjadi adanya trendline yang sudah di break ya, trendline bearish yang sudah di break. Berarti ini kesimpulannya itu bakal menjadi bullish. Nah, di sini RBS-nya atau key levelnya sudah di hit ya, sudah di hit di sini.
Nah, dan di sini juga muncul pola hammer atau candle hammer gitu. Jadi gue bisa beranggapan ini bisa buat lanjut ke naikan lagi. Gue bakal entry di sini, SL-nya di bawah sedikit lah ya di sini. TP-nya itu 1:3 atau bebas lah. Nah, untuk mengatur TP-nya gue biasanya menggunakan Fibonacci retracement karena di sini tidak ada penarikan yang extension ya. Jadi gue bakal pakai Fibonacci retracement. Nah, jadi untuk maksimal TP-nya itu di sini karena ini target terdekatnya gitu. Untuk yang fullnya itu terlalu jauh ya. Jadi gue gak saranin. Nanti tinggal lihat aja afternya itu. Nah, kita entry di sini aja. Gue mau pasang limit dulu nanti habis ini ya. TP-nya di sini. Nah, oke. Jadi analisa gue itu sesimpel itu. Ini untuk di GBP JPY ya. Lalu kita lanjut lagi ke pair, kita cari GBP USD. Oke, menarik nih. GBP USD. Nah, kita lanjut lagi. Untuk sekarang kan kita akan analisa di GBP USD ya. Di GBP USD. Jadi di sini gue langsung melihat adanya penarikan Fibonacci. Tapi gue jelasin dulu nih sebelum penarikan itu seperti apa ya. Cara gue melihat market itu. Nah, yang pertama, ini kan harusnya penarikan Fibonacci itu dari high sini ya. Untuk yang pertama, gue sebelumnya melakukan penarikan Fibonacci di sini. Nah, di sini, dan setelah itu dia respect sini ya, respect di sini. Respect di sini langsung terbang. Terbangnya itu kemana? Ke level Fibo sini. Dan di level Fibo sini juga dia melakukan pemantulan ya. Pemantulan sini langsung break lagi ke sini. Ketika dia sudah menyentuh zona ini lagi, lalu dia terbang lagi atau ada pemantulan lagi di sini. Nah, setelah ada pemantulan di sini kan waktu hari Jumat ya. Hari Jumat dan di sininya hari Senin. Jadi di sini ada yang namanya gap kosong atau candle loncat. Jadi yang di sini zonanya sudah di break, jadi kita hapus saja. Zonanya kita hapus dan kita ada penarikan yang baru lagi, yaitu dari high yang di bawahnya. Ini kan dari penarikan pertama di sini. Nah, jadi kita pindah penarikan pertamanya itu di sini. Penarikan pertamanya dari sini ke low ke high lagi. Ke high-nya yang di sini ya. Nah, shadow ini yang karena shadow itu yang paling tinggi, jadi kita ambilnya di situ. Nah, kita perpanjang dulu ya, kita perpanjang ke kanan. Nah, oke, kayak gini kan hasilnya itu kayak gini contohnya. Nah, untuk selanjutnya itu cara entry-nya kayak gimana? Nah, berhubung di sini zonanya belum ada yang di hit gitu di antara kedua ini, karena plan gue itu kalau zona ini kedua belum di hit, jadi masih ada kemungkinan buat di hit dulu ya, atau di respect dulu dan dikejar dulu lah gitu bahasanya. Nah, untuk zona sell gue ini gue bakal ada ambil posisi sell dan zona sell gue ini di sini ya. Yaitu di sini ada yang namanya key level, di mana harga itu mantul di area situ kebanyakannya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, terus dia terbang lagi dan break. Yang ketiganya di sini, dia mantul lagi di area sini. Lalu lanjut ke bawah. Untuk selanjutnya itu gimana? Ya udah, gue ambil area sini. Berhubung di sini ada level Fibo dan zona Fibonacci, dan ada area yang namanya SBR juga, bisa disebut dengan key level. Nah, jadi gue ekspektasi dengan harga itu bakal menyentuh atau bakal turun lebih dalam lagi. Nah, jadi di sini gue pasang sell limit di GBP USD ya, dengan SL ya agak atas sedikit lah dari high sini ya, agak atas sedikit, kita kasih jarak, dan TP-nya itu di sini. Oke. Kita hapus dulu garisnya. Oke, ini untuk GBP USD ya. Sesimpel itu gue analisa. Oke, untuk yang terakhir gue bakal analisa di apa ya? Kita bakal analisa di NZD USD. Oke, menarik nih. NZD USD ya. NZD USD. Oke, di sini gue SL ya. Waktu kapan ini? NZD USD sebentar. Oke, di sini gue langsung melihat adanya penarikan ya.
tanpa berlama-lama, jadi gue langsung aja melakukan penarikan karena di sini tadinya apa sih namanya tuh, telah terjadi MSS break of structure, cuman di sini low-nya di break menjadi MSS yang baru. Nah di sini low-nya di break menjadi MSS yang baru untuk bearish trend. Gua nggak berlama-lama untuk apa yang namanya analisa gitu karena sudah terlihat langsung. Oke, penarikannya itu berarti dari high low ke high lagi. Nah oke, ini zona yang bagus buat entry, cuman gue jelasin dulu sebelum kita entry ya. Gue jelasin dulu. Nah, yang pertama kan zona di sini ya. Dan zona di sini tuh kebetulan sekarang lagi di harganya atau sedang di dalam zonanya gitu. Cuman gue gak langsung entry di sini karena apa ya? Di sebelumnya itu market sudah ada membuat candle seperti ini. Rawan apa pembalikan arah gitu karena ini signal kuat buat bullish gitu. Nah jadi gue bakal nunggu di level sininya gitu, di level atau area Fibo sininya, itu di harga 0,59599. Nah jadi gue akan beranggapan itu market seperti ini, dia di break dulu di sini, lalu dia ngambil level Fibo. Kalau di respect dia bakal lanjut penurunannya sampai sini atau seenggaknya sampai selesai liquidity sini ya. Jadi gua akan menargetkannya itu di level Fibo yang bawah sini atau enggak sini aja lah biar gak terlalu jauh, yaitu di harga 0,59033. Dan kita langsung memakai sell limit di sini ya dengan SL di atas sedikit dari zona, kita TP di sini. Kita dapat risk and reward itu 1 banding 4,5 atau 1 banding 4,5 lah. Sini 1 banding 4,5. Dan kita lihat nanti afternya di setiap marketnya, di setiap pairnya ya. Kita lihat afternya besok atau kapan lah gitu di hitnya zona. Jadi tinggal kalian komen aja di kolom komentar atau di chat pribadi gua hasilnya itu seperti apa ya. Oke, mungkin cukup segitu aja guys dari video dari gua. Mungkin nanti gua bakal melanjutkan video yang selanjutnya di lain waktu. See you the next video.